Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita bersama kembali dengan Bapak Dr. Naryanto Nur Samsul SKM MKes. Beliau adalah praktisi kesehatan. Beliau juga mengajar di salah satu kampus di Kota Bau-Bau. Sebelumnya Pak Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali yang padat jadwalnya, bisa menyempatkan hadir kembali di channel saya. Semoga dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Ini Pak Dokter, yang lagi tren viral ini seputar Moderna. Ada dari berbagai masyarakat yang bertanya, kan sudah divaksin ini 2 kali, kenapa masih ada lagi vaksin yang Moderna ini, yang ketiga ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara sekalian, jadi fenomena vaksin memang yang terjadi sekarang ini, banyak yang mengatakan bahwa cukup membingungkan masyarakat karena begitu banyaknya jenis-jenis vaksin yang ada. Ya, ada Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer dan seterusnya. Ada juga vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh para ahli dan ilmuwan di Indonesia, begitu. Tapi perlu diketahui bahwa tingkat kualitas vaksin itu tentu berbeda-beda, sehingga secara global pengakuan terhadap kualitas vaksin atau kekuatan vaksin itu berbeda-beda pula dalam setiap negara, katakanlah begitu. Termasuk diantaranya adalah vaksin-vaksin yang sedang diberikan kepada masyarakat kita sekarang ini. Misalnya vaksin Sinovac, kemudian vaksin Moderna dan yang lainnya. Yang paling diperbincangkan memang adalah vaksin Sinovac yang kekuatannya, istilahnya bahasa sederhananya begitu, hanya sekitar 60%, sehingga dianggap bahwa masih memungkinkan seseorang kalau terjangkiti virus, jika imunitasnya tidak kuat atau menurun, maka masih memungkinkan untuk diserang oleh virus. Ya, dari asumsi itulah sehingga dianjurkan untuk divaksin ulang. Ya, divaksin ulang. Sekalipun vaksinnya sudah 2 kali, misalnya Sinovac. Nah, kenapa Moderna? Karena itu tadi. Moderna dianggap lebih bagus kualitasnya daripada Sinovac, dan memang diakui secara saintifik atau secara keilmuan, dan juga dari berbagai organisasi atau asosiasi yang berkaitan dengan vaksin ini, misalnya FDA, Food and Drugs Administration, itu mengakui itu bahwa kualitasnya lebih bagus daripada Moderna, ya, sehingga dianjurkan kepada masyarakat, bahkan secara khusus misalnya tenaga kesehatan diharuskan untuk diberi vaksin, ya, untuk dosis yang pertama dan yang kedua dari dosis vaksin Moderna ini. Saya kira begitu. Mungkin kembali ke pertanyaan itu dari masyarakat itu, kenapa harus divaksin berulang-ulang seperti itu? Ya, jadi yang pertama itu tadi, jadi bahwa kualitas vaksin Sinovac dan Moderna berbeda, dan setelah ini ditelusuri ternyata memang yang lebih bagus kualitasnya adalah Moderna, sehingga dianjurkan untuk vaksin kembali. Tetapi bukan berarti bahwa vaksin Sinovac ini tidak memiliki khasiat. Bukan berarti bahwa vaksin Sinovac ini tidak ada gunanya, karena kita melihat kasus-kasus yang terjadi. Ada seseorang misalnya yang terkena atau terinfeksi virus, jadi tingkat keparahannya itu lebih rendah daripada orang yang belum pernah sama sekali divaksin.
Ya, atau bahkan dia cukup positif saja setelah dideteksi, setelah diperiksa, tetapi dia tidak menimbulkan gejala, tidak ada lagi gejala. Kenapa? Karena sudah ada vaksin yang ada di di dalam tubuhnya yang dimasukkan untuk melemahkan virus itu. Adapun vaksin Moderna ini memang vaksin Moderna ini secara khusus, ya, mungkin kita jelaskan secara khusus kan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA namanya, ya, Food and Drugs Administration, mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat atau emergency use terhadap vaksin untuk mencegah penyakit coronavirus 2019 ini, yang dikhususkan untuk vaksin Moderna ini, vaksin Moderna. Dan FDA mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin Moderna begitu disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka tingkat pertahanannya terhadap tubuh itu lebih tinggi daripada Sinovac, lebih tinggi daripada Sinovac, sehingga dia menurunkan resiko terpapar kembali, ya, resiko terinfeksi kembali bagi seseorang yang sudah menggunakan vaksin Moderna ini terhadap virus COVID-19 ini, sehingga memang bahkan negara sudah menganjurkan kembali untuk kalau memungkinkan dilakukan vaksin Moderna, ya, karena demikianlah di luar negeri yang diakui salah satu diantaranya adalah itu vaksin Moderna itu, kira begitu. Ini selanjutnya nih Pak Dokter, ada isu-isu di masyarakat, bahkan muncul di salah satu stasiun televisi tentang berita Moderna bahwa dia mengandung logam. Bagaimana menghadapinya? Iya, jadi vaksin Moderna yang mengandung logam atau yang disebut dengan mRNA, itu mRNA, message RNA, itu benar adanya, memang itu benar, karena vaksin ini merupakan salah satu jenis vaksin yang dikembangkan untuk menangani atau mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang benar adanya. Ya, dan ini adalah vaksin jenis baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin yang lain. Ya, kalau jenis vaksin yang lain, ya, atau vaksin biasanya itu kandungannya adalah virus atau kuman yang menyebabkan penyakit, kemudian diambil lalu dilemahkan atau dimatikan, lalu diproduksi, diproses sehingga kemudian disuntikkan ke dalam tubuh, dan itulah yang akan bereaksi ketika ada virus dan bakteri yang sama untuk melawan virus itu dan kemudian melemahkan virus yang masuk. Kalau, ya, imunitas tubuh pada saat itu bagus, ya. Namun vaksin mRNA ini, ya, merupakan vaksin yang dikembangkan dengan teknologi atau teknologi atau varian baru, ya. Dan vaksin mRNA ini tidak menggunakan virus atau tidak menggunakan bakteri yang dilemahkan atau dimatikan, tetapi dia menggunakan komponen materi genetik yang direkayasa yang menyerupai virus, kira-kira begitu. Jadi komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau menyerupai virus tertentu, ya, kira begitu. Sehingga isu yang dikembangkan itu adalah vaksin logam, gitu ya, vaksin yang mengandung logam, yang kemudian dikhawatirkan atau diragukan oleh publik, oleh masyarakat akan merusak DNA, merusak organ-organ tubuh dan yang lainnya. Tetapi vaksin ini diproduksi untuk dapat memicu reaksi kekebalan tubuh. Jadi komponen genetik ini, kalau kita baca jurnal-jurnal yang diterbitkan berkaitan dengan itu, dia
diproduksi menyerupai virus atau bakteri, lalu disuntikkan ke dalam atau dimasukkan ke dalam tubuh orang yang yang disuntik untuk memicu reaksi kekebalan tubuh seperti cara kerja virus ya yang disuntikkan. Sehingga begitu ada virus yang masuk, maka dia akan bereaksi untuk melemahkan virus itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi untuk melemahkan virus itu. Nah, dan ini ya bukan hanya sekedar dikembangkan, tetapi juga sudah diproduksi. Ya, sudah diproduksi. Ya, bahkan mungkin ya sudah apalagi di berbagai media sosial, media streaming itu sudah viral bahwa ini sudah dikembangkan di negara-negara maju. Nah, sekarang bagaimana cara kerja vaksin varian baru, vaksin non virus ini? Ya, vaksin mirip virus. Ya, vaksin yang direkayasa seperti virus dan berfungsi seperti virus. Ya, vaksin ini diberikan dengan cara disuntikan ke otot. Ya, biasanya di bagian bagian lengan dengan intramuskuler atau dia masuk ke dalam otot. Nah, setelah dia masuk ke dalam otot, ke dalam tubuh, maka vaksin Moderna mRNA ini dari vaksin yang ditangkap oleh sel imun akan akan mengarahkan sel tubuh untuk memproduksi spike protein namanya. Di protein yang menyusun bagian-bagian dari permukaan virus corona untuk kemudian dilemahkan. Jadi kalau ada virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, kira-kira begitu ya, kemudian ditangkap oleh virus ini, oleh vaksin ini, vaksin inilah yang bekerja untuk melemahkan virus corona itu, sehingga kemudian seseorang tidak tidak positif atau tidak dikalahkan imunitasnya oleh virus. Ya. Maka oleh pengembangnya, oleh perusahaan yang mengembangkan ini, mereka mengatakan bahwa diharapkan pemberian virus ini akan lebih kerjanya lebih cepat dari vaksin yang berasal dari virus untuk mendeteksi virus yang masuk. Ya. Yang kedua atau yang berikutnya bahwa ada ada pendapat, kira-kira begitu, atau ada isu, ada pemikiran yang mengatakan bahwa tubuh akan mengalami gangguan, ya, tubuh akan terganggu akibat daripada dimasukkannya benda atau zat ini, dimasukkannya zat ini ke dalam tubuh. Tetapi dari hasil percobaan, uji coba dan penelitian, maka ternyata tidak ditemukan ada problem atau ada masalah pada orang-orang yang diuji coba dengan jenis vaksin ini, ya, sehingga oleh FDA itu merekomendasikan untuk untuk digunakan di tengah-tengah masyarakat, kira-kira. Hanya saya belum tahu apakah di Indonesia jenis ini sudah masuk atau tidak, bahkan mungkin belum, ya. Yang kita dengar di di luar negeri, Thailand, di Filipina dan seterusnya, ini sudah mulai dikembangkan jenis vaksin. Saya kira begitu. Baik. Mungkin terakhir ini Pak Dokter, harapannya terhadap masyarakat tentang vaksinasi. Jadi memang beberapa waktu yang lalu sempat beredar kabar bahwa vaksin mRNA ini dapat merusak DNA manusia, ya gitu ya, merusak. Tetapi hal tersebut dari informasi, dari jurnal-jurnal yang kita baca, dari berita dan dari jurnal-jurnal ilmiah yang kita baca yang berkaitan dengan ini, ternyata memang itu tidak terbukti. Yang berita yang beredar bahwa vaksin itu akan merusak DNA itu hanyalah asumsi belaka, asumsi yang tidak didasari dengan riset atau penelitian ilmiah. Karena menurut penjelasan dari pihak vaksin mRNA ini tidak berpengaruh kepada komponen genetik atau DNA pada tubuh manusia. Kenapa? Karena sel-sel tubuh
ya sel-sel imunitas tubuh itu akan menyingkirkan komponen vaksin ini sesaat setelah vaksin ini bekerja dan berhasil menciptakan atau membuat kekebalan terhadap penyakit. Jadi begitu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh ini berhasil bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh, maka komponen-komponen komponen-komponen vaksin ini akan menyingkir dengan justru akan mengalah dengan DNA tubuh manusia ini. Ya, kira-kira begitu. DNA tubuh manusia. Ya, sehingga dalam rilisnya, dalam pengakuan ilmiahnya bahwa vaksin ini dianggap tidak bermasalah. Tentu memiliki efek samping seperti vaksin yang lain juga yang disuntikan, yang berasal dari virus, dari kuman dan yang lain-lainnya. Ya, secara umum tentu efek sampingnya misalnya akan terjadi nyeri, bengkak, atau kemerah-merahan di lokasi suntik. Kemudian ada rasa lelah, ya, sakit kepala, nyeri otot. Itu biasa pada vaksin. Seperti kalau kita dulu anak-anak pergi ke posyandu, kemudian disuntik langsung dibekali dengan paracetamol. Kenapa? Karena ya nanti kalau pulang di rumah, ya suhu tubuh akan meningkat disebabkan karena ada benda asing yang masuk ke dalam. Ya, sehingga dikasih paracetamol untuk diturunkan suhu tubuhnya menjadi standar, menjadi normal. Saya kira begitu. Karena itu bagi masyarakat tentang vaksin ini, saya kira tidak perlu kita resah, karena ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara, oleh para ahli, oleh orang-orang yang punya perhatian besar tentang derajat kesehatan masyarakat ini untuk mencegah agar supaya vaksin virus ini berkurang atau bahkan bisa dikendalikan. Adapun untuk menghilangkan tentu sudah tidak, karena virus itu sama dengan flu, sama dengan virus yang lain sudah ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau dengan adanya vaksin itu semua dilemahkan sehingga kondisi tubuh kita ya semakin bisa berada dalam kondisi normal. Saya kira demikian, ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter waktunya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.